Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bahasa Arab kembali. Minggu lalu Bu Aiza sudah memberikan materi tentang ungkapan awal bertemu. Nah hari ini Bu Aiza akan tes, apakah kalian masih ingat? Silakan dijawab ya. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Mada darsuna al-an? Oke, insya Allah kalian semua bisa menjawab dengan lancar ya. Nah, bagi yang belum bisa menjawab dengan lancar, silahkan dibuka lagi materi minggu lalu yang sudah Bu Aiza kasih, yang sudah kalian catat juga di buku tulis ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bahasa Arab yang ada di buku paket ya. Oke, hai, sebelum kita mau mulai belajar, hayya nabda dirasatan bikaratul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi bab pertama di kelas 4 ini yaitu tentang at-ta'rifu bin nafsi, tentang perkenalan diri, bagaimana cara kita memperkenalkan diri ke orang lain menggunakan bahasa Arab. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi bab pertama, Bu Aiza mau mengingatkan ada 5 kata ganti orang yang sering digunakan di dalam bahasa Arab ya. Ini sudah diulang-ulang dari kelas 2 ya. Jadi kalian bisa mengingat kembali, oke? Siapa aja sih orang-orang tersebut ya? Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Gua, dia laki-laki. Iya, dia perempuan. Nah, ini tadi ada 5 kata ganti orang yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Jadi saya, kamu, dia ya. Jadi ini harus dihafal ya. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau laki-laki ini terletak harokatnya fathah, anta. Ini juga dia laki-laki, gua ya, fathah. Kalau perempuan itu biasanya identik dengan kasroh, anti, hiya gitu ya. Nah, selain 5 kata ganti orang tadi, yang harus kalian ketahui ada 4 kata tunjuk. Nah, 4 kata tunjuk ini biasanya sering digunakan dalam bahasa Arab dari kelas 1 ya. Apa saja sih? Ada haza. Haza artinya ini. Jenisnya laki-laki atau muzakkar ya. Hazihi artinya ini, jenisnya perempuan. Zalika artinya itu, jenisnya laki-laki. Tilka artinya itu, jenisnya perempuan. Apa sih yang membedakan laki-laki dengan perempuan? Nah, maksudnya adalah jenis benda tersebut. Nah, bisa dilihat dari mana Bu Aziza? Bisa kita lihat dari apakah di kata tersebut di bagian belakangnya terdapat huruf tun. Jika kata benda atau suatu kata bahasa Arab di belakangnya ada tun, maka dia berjenis perempuan gitu ya. Kalau tidak ada tunnya berarti berjenis laki-laki. Paham? Nah, materi 4 kata tunjuk ini atau dalam bahasa Arab itu isim isyarah ada di halaman 8-9. Silahkan dibuka buku paketnya ya. Oke. Yang ini kata contohnya, yang pertama ada hadhihi Aisyatun. Nah, ini lihat bendanya, Aisyah. Di belakangnya ada tun, berarti dia jenisnya perempuan. Makanya ini artinya adalah ini Aisyah dan dia memakai hazihi bukan haza. Lalu contoh yang kedua, zalika kitabun. Nah, di belakangnya tidak ada tun, berarti menggunakan zalika bukan tilka. Kenapa bukan haza, bukan hazi? Bukan, karena yang diminta adalah itu, kecuali kalau yang diminta adalah ini gitu ya.
Nah, cara mengerjakannya, Bu Aiza kasih pesan disesuaikan bendanya dulu, ada tone atau tidak, gitu ya. Selanjutnya, tadi yang pertama, kalian sudah belajar tentang 5 kata ganti orang. Ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Lalu, materi yang kedua adalah 4 kata tunjuk. Haza, hazihi, artinya ini. Zalika, tilka, artinya itu. Nah, yang ketiga, kalian akan belajar tentang sebuah nama. Ada di halaman 9 bagian tengah. Silakan dibuka. Nama itu dalam bahasa Arab adalah isim alam. Isim alam. Nah, isim alam itu apa sih yang dimaksud? Artinya adalah nama yang sudah jelas atau nama manusia, kota, negara, alamat, gitu ya. Contohnya nama manusia. Ada di sini ada Muhammad, ada Hasan, ada Zainab. Mau laki-laki mau perempuan yang sudah jelas namanya itu disebut alam, ya. Kota contohnya, ya. Kita bisa lihat di sini contohnya ya. Ada Jakarta, Bandung, Buntang, Samarinda, gitu ya. Contoh-contohnya ya. Kalau negaranya ada Indonesia, ada Malaysia, gitu ya. Kalau alamat contohnya adalah Jalan Semarang, gitu ya. Bahasa Arabnya adalah Syari'un Simarong, gitu ya. Contohnya. Nah, terus tadi itu materi yang ketiga. Pokoknya nama itu adalah sesuatu yang sudah jelas, ya. Kalau yang belum jelas yang kita akan pelajari itu yang keempat, isim mufrad. Ada di halaman 9 sampai 10 bagian atas. Isim mufrad itu adalah sesuatu yang menunjukkan jumlah bilangannya satu saja atau tunggal, bisa laki-laki maupun perempuan, ya. Contohnya, satu buku. Buku itu dalam bahasa Arab kitabun. Ini satu buku. Jadi dia bentuknya satu, jumlahnya satu. Satu pintu bahasa Arabnya babun. Seorang murid perempuan bahasa Arabnya tilmizatun. Kalau murid laki-laki tilmizun, ya. Ini kan tadi seorang murid perempuan tilmizatun. Kalau murid laki-laki tinggal dihilangkan tunnya. Jadi tilmizun. Nah, seorang guru laki-laki mudarrisun. Kalau guru perempuan tinggal ditambahin tun di belakangnya. Mudarrisatun. Gitu ya. Nah, contoh penggabungan kalimatnya dilihat halaman 10. Sebentar. Jadi anak-anak, kalau isim mufrad ini dia bisa belum jelas. Maksudnya adalah buku, ya. Contohnya adalah buku yang mana, gitu. Itu maksudnya isim mufrad. Pintu yang mana, gitu. Tilmizatun, murid yang mana, gitu ya. Jadi kalau jelas, namanya jelas, atau ada nanti contohnya ya di sini. Nih, hadza maktabun. Ini meja. Nah, ini masuknya di jenis mana? Masuknya adalah jenis alam. Sudah jelas. Yang dimaksud adalah meja ini, gitu. Dzalika mudarrisun, artinya itu guru laki-laki. Hadza haitun, artinya ini dinding. Hiya hasanatun, dia perempuan namanya Hasanah. Huwa hasanun, artinya dia laki-laki bernama Hasan. Nah, ini contoh penggabungan antara yang tadi ada isim isyarah atau ada kata tunjuk digabung dengan isim mufrad, digabung dengan ini tadi alam, ya. Ini tadi isim mufrad nih, gitu ya. Paham ya? Yang pertama tadi ya, ini ada contohnya tadi. Yang terakhir ada 5 kata ganti orang. Nah, ini jika digabung huwa hasan,
udah jelas dia namanya Hasan gitu. Jadi nah jadi semuanya sudah jelas. Insya Allah kalian semua sudah paham ya. Jadi silakan dipelajari lagi di rumah. Nah, ini adalah tugasnya. Jadi tugasnya adalah pelajari materi yang sudah diberikan di slide sebelumnya, yaitu 5 kata ganti orang, 4 kata tunjuk, nama, dan kata mufrad. Nah, itu yang dipelajari. Buatlah 3 kalimat. Kalimat itu ada Arab dan artinya dari setiap materi di atas. Jadi ini 5 kata ganti nanti dibuat 3 kalimat, 4 kata tunjuk dibuat 3 kalimat, nama dibuat 3, kata mufrad dibuat 3. Nah, buatnya bagaimana sih? Buatnya itu seperti penggabungan kalimat yang sudah diberikan. Jadi tugasnya itu nanti berjumlah 12 koma ya, ditulis ya. Nanti Boza kasih jadwal pengumpulannya. Oke, kerjakan di buku tulis bahasa Arab. Jangan buku tulis bahasa Arab ini bukan ini ya. Lalu dikumpulkan di sekolah seperti itu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Oke. Nanti semua tugas dikumpulkan jadi satu di buku tulis tanggal 17 Agustus 2020. Nah, catatan yang minggu lalu, lalu catatan yang ini, dan juga tugas ini hari ini, nah, itu nanti dikumpulkan tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, hayana tatim dirasatan mikiratil hamdalah, alhamdulillah alamin. Bisa tutup. Semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.